Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita dari Kelompok 6. Pada kesempatan kali ini kita ditugaskan untuk membuat makalah dengan tema perbuatan melawan hukum. Dengan judul Analisis Hukum Perikatan mengenai perbuatan melawan hukum, studi kasus dan implikasinya. Yang pertama akan dibahas dalam makalah ini yaitu urgensi kajian hukum perikatan. Hukum perikatan merupakan salah satu cabang penting dalam hukum perdata di Indonesia. Hukum perikatan mengatur suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih dalam bidang harta kekayaan. Dalam konsep yang dinamis ini, perbuatan melawan hukum perlu dipelajari dan dipahami secara mendalam. Berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata, setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain memberikan kewajiban untuk ganti rugi. Pemahaman yang komprehensif ini menjamin kepastian dan keadilan hukum. Selanjutnya adalah rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah ada 3. Yang pertama yaitu definisi dari PMH atau perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum perikatan. Rumusan masalah ini digunakan untuk mengetahui apa definisi lebih lanjut mengenai perbuatan melawan hukum. Yang kedua, ada analisis kasus yang relevan. Hal ini digunakan untuk mengetahui apa kasus yang relevan dengan makalah yang telah kita bahas. Dan yang ketiga, ada implikasi hukum. Hal ini digunakan untuk mengetahui implikasi perbuatan melawan hukum terhadap para pihak dan taktik hukum perikatan. Selanjutnya kita masuk pembahasan pertama tentang konsep dasar perikatan. Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak dalam bidang harta kekayaan di mana satu pihak atau kreditor berhak atas prestasi dan pihak yang lain atau debitor berkewajiban memenuhinya. Fungsi perikatan menjadi fondasi dalam menjamin kepastian dan keadilan dalam interaksi hukum antar individu maupun badan hukum. Sumber perikatan timbul dari perjanjian maupun undang-undang. Selanjutnya, landasan hukum perbuatan melawan hukum terdapat pada pasal 1365 KUH Perdata, yaitu tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena sifatnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Pasal ini memberikan dasar hukum yang fundamental bagi konsep perbuatan melawan hukum dalam sistem hukum perdata Indonesia. Ketentuan ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme ganti rugi, tetapi juga sebagai alat preventif untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Berikutnya unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Yang pertama, adanya perbuatan. Meliputi perbuatan aktif atau melakukan sesuatu dan perbuatan pasif atau tidak melakukan sesuatu. Yang kedua, perbuatan melawan hukum, yaitu tindakan yang melanggar hak orang lain dan bertentangan dengan kewajiban hukum. Ketiga, adanya kesalahan, yaitu tindakan tercela yang dapat diatribusikan kepada pelaku, baik berupa kesengajaan maupun kelalaian. Keempat, hubungan kausal, yaitu keterkaitan langsung antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang ditimbulkan. Dan yang terakhir, adanya kerugian, yaitu dampak negatif nyata yang dialami korban akibat perbuatan melawan hukum tersebut. Selanjutnya, Artes Hogara pada tanggal 31 Januari tahun 1919 pada perkara Lindenbaum versus Cohen menjadi tonggak penting dalam perkembangan konsep perbuatan melawan hukum. Putusan ini menjadi titik awal perkembangan konsep perbuatan melawan hukum dengan memperluas pemahaman perbuatan melawan hukum tidak hanya berdasarkan undang-undang tertulis, tetapi juga mencakup kaidah-kaidah kesusilaan, norma kesopanan dalam masyarakat, kepatutan-kepatutan sosial, dan hukum tidak tertulis. Selanjutnya terdapat 3 teori pertanggungjawaban dalam perbuatan melawan hukum. Yang pertama ada liability based on fault, yaitu pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan. Pada teori ini, pelaku harus terbukti bersalah untuk dapat dimintai pertanggungjawaban. Yang kedua ada liability without fault, yaitu pertanggungjawaban tanpa kesalahan, yaitu pada teori ini berfokus pada akibat yang ditimbulkan, bukan pada unsur kesalahan. Yang ketiga ada strict liability, yaitu pertanggungjawaban mutlak. Pada teori ini pelaku bertanggung jawab penuh terlepas dari ada atau tidaknya kesalahan. Oke, pada makalah kali ini kita akan membawakan studi kasus tentang PT Cuatsu Indonesia melawan PT Tenang Jaya Sejahtera, yang mana hal ini bermula pada tahun 2012 ketika PT Tenang Jaya Sejahtera melakukan perjanjian atau penandatanganan perjanjian dengan PT Cuatsu Indonesia dalam mengelola limbah B2 dan B3.
yang mana nantinya limbah yang dihasilkan oleh PT Cuatsu Indonesia akan dikelola langsung oleh PT Tenang Jaya. Tetapi ketika berjalannya waktu, PT Cuatsu Indonesia membatalkan perjanjian secara sepihak kepada PT Tenang Jaya yang mengakibatkan PT Tenang Jaya Sejahtera melakukan gugatan kepada Pengadilan Negeri. Gugatan dilontarkan atas pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian tidak boleh dibatalkan secara sepihak dan perjanjian itu bersifat pengikat. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi telah memihak kepada PT Tenang Jaya, namun PT Cuatsu Indonesia melakukan kasasi. Pada kasasi tersebut, PT Cuatsu Indonesia menyatakan bahwasanya perjanjian yang ditandatangani adalah perjanjian yang tidak sah karena ditandatangani oleh orang yang tidak berhak untuk mewakili dari PT Cuatsu Indonesia itu sendiri. Pun PT Cuatsu Indonesia menyatakan bahwasanya gugatan yang dilontarkan oleh PT Tenang Jaya tidaklah sah karena gugatan ini mencampurkan antara gugatan perbuatan melanggar hukum dan pembatalan atas suatu perjanjian. Namun pada akhirnya Mahkamah Agung tetap berpihak kepada PT Tenang Jaya dan mengharuskan PT Cuatsu Indonesia untuk melakukan ganti rugi kepada PT Tenang Jaya. Dan putusan Mahkamah Agung ini menjadi jurisprudensi bagi Indonesia sampai saat ini. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai implikasi perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki implikasi penting bagi para pihak. Bagi para pelaku, ia diwajibkan untuk memberikan ganti rugi sesuai kerugian yang ditimbulkan, serta reputasinya akan berdampak, dan ia akan diingatkan untuk menerapkan prinsip good faith dalam kontrak. Sedangkan bagi para korban, ia akan berhak mendapatkan perlindungan hukum dan mendapatkan ganti rugi yang memadai, sehingga kepastian hukum akan tetap terjaga. Dan dari sisi sistem hukum, hal ini justru memperkuat prinsip pacta sunt servanda, menciptakan jurisprudensi yang konsisten, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap peradilan. Dalam praktik perikatan, hal ini menegaskan bahwa perjanjian tidak dapat diabaikan begitu saja. Pembatalan secara sepihak tanpa dasar hukum yang kuat justru ini akan menggambarkan melawan hukum. Oleh sebab itu, para pihak diharuskan untuk memahami klausul kontrak dengan cermat agar kasus-kasus yang sedemikian tidak terjadi di masa depan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Perbuatan melawan hukum atau PMH dalam hukum perikatan diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata yang mewajibkan penggantian kerugian jika suatu perbuatan melanggar hukum dan merugikan pihak lainnya. Unsur-unsur PMH meliputi adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat. Salah satu contohnya yaitu kasus PT Cuatsu, di mana PT Cuatsu Indonesia ini mempertegas bahwasannya pemutusan perjanjian sepihak dapat dianggap sebagai PMH, bukan hanya sekedar uang prestasi. Dengan Mahkamah Agung memutuskan bahwa PT Cuatsu harus mengganti rugi kepada PT Tenang Jaya Sejahtera. Putusan ini menegaskan konsekuensi hukum yang serius bagi tindakan sepihak yang merugikan pihak lainnya. Yang terakhir yaitu saran. Meskipun ketentuan hukum sudah ada, implementasi hukum PMH masih menghadapi tantangan besar akibat faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang menyebabkan ketidakpastian serta ketidakkonsistenan hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum perlu dilakukan secara lebih konsisten dan seragam. Selain itu, pentingnya peran aktif aparat penegak hukum agar korban memperoleh ganti rugi yang layak dan prinsip keadilan dapat ditegakkan dengan sesungguhnya. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.